Nama saya Muhammad Fikri Rensyar Ananda, MPM 2110101330. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perzinahan yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disingkat dengan UUD NRI tahun 1945, yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Kedudukan warga negara sebagai negara hukum telah dijelaskan lebih tegas dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Meningkatnya budaya seks bebas atau zina di kalangan pelajar adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan mengancam masa depan bangsa Indonesia. Bahkan perilaku seks pranikah tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat. Pendataan dilakukan oleh Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau disingkat dengan BKKBN, yaitu Masri Muatz, menunjukkan kasus tersebut memperlihatkan peningkatan yang semakin miris. Seperti penelitian yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak atau KPAI di 33 provinsi pada bulan Januari hingga bulan Juni 2008 menyimpulkan 4 hal. Pertama, 97% remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno. Yang kedua, 93,7% remaja SMP dan SMA pernah siuman. Genital stimulation atau meraba alat kelamin dan oral sex. Yang ketiga, 67,7% remaja SMP tidak perawan, dan yang terakhir 21,2 remaja mengaku pernah aborsi. Masyarakat saat ini turut mempengaruhi adanya tindak kejahatan kesusilaan, salah satunya mengenai zina. Zina atau overspel dalam bahasa Belanda adalah pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, di mana seseorang yang sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinahan. Penjelasan pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya. Perzinahan merupakan peristiwa yang sering terjadi di hampir seluruh yurisdiksi negara Indonesia. Ironisnya, ia terjadi berulang-ulang, seolah hukum positif Indonesia tidak memiliki instrumen hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap kekejian tersebut. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP misalnya, produk hukum yang diadopsi dari negara Belanda itu hanya mencantumkan ancaman hukuman 9 bulan penjara terhadap pelaku perzinahan. Dalam kerangka yuridis hukum positif Indonesia, seseorang dianggap melakukan perbuatan zina apabila ia melakukan hubungan layaknya suami istri dengan lawan jenisnya, tanpa atau dengan ikatan tali perkawinan yang sah. Perzinahan yang dimaksud di dalam KUHP sifatnya adalah delik aduan, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan agar pihak yang berwenang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perzinahan yang telah dilakukan. Hal ini tentu berbeda dengan Islam yang tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan ghair muhsan. Zina muhsan adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik atau berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain, zina muhsan adalah zina yang pelakunya sudah menikah,
Sedangkan zina gair musan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Persoalan zina merupakan suatu yang jelas dan penting untuk diperhatikan, karena senantiasa memerlukan pengertian sekaligus pemaknaan yang harus didasari ajaran agama. Ditinjau dari sosiologis, banyak orang yang menggugurkan kandungannya. Perbuatan ini sering terjadi dikarenakan kedua pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan zina. Pelaku zina tersebut enggan mempertanggungjawabkan karena aib di masyarakat, pembuangan bayi yang tak berdosa. Latar belakang hal ini bisa terjadi karena pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, tidak siap dengan kehadiran bayi tersebut. Pembunuhan hal ini sering terjadi karena kehamilan si perempuan. Di sisi lain, sisi laki-laki belum siap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sehingga sang laki-laki gelap mata dan mengakhiri problem yang dihadapi dengan membunuh si perempuan. Permasalahan tersebut bisa dilihat betapa longgarnya aturan hukum di Indonesia terhadap kasus perzinaan. Seolah-olah perzinahan tersebut tidak serius untuk diberantas. Padahal perzinaan sebagai gejala sosial yang sangat berbahaya. Hal tersebut menunjukkan betapa lemahnya hukum di Indonesia dengan tidak adanya perubahan aturan yang signifikan yang terkait pasal tentang perzinaan ini, terutama dalam perzinaan dikategorikan sebagai delik aduan absolut. Hal-hal kemudian yang perlu dikhawatirkan adalah masyarakat Indonesia yang memiliki sifat buruk terhadap hal perzinaan. Hal perzinaan ini akan terus mengulang perbuatan buruknya. Yang belum pernah melakukan akan timbul motivasi untuk mencoba dan melakukannya, dikarenakan semangat di dalam aturan perzinahan pasal 284 KUHP ini kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan hukum, yaitu preventif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.